Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu فمن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un wa qala aidan wa man yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sadaqallahu alazim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita di dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak limpah nikmat, terutama kita masih diberikan oleh Allah kesempatan kehidupan. Artinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menata kembali perjalanan kehidupan kita. Mana-mana yang itu kita belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, mari kita betul-betul luruskan kembali, istiqomahkan sampai pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya, yaitu kehidupan yang fana ini kita tinggalkan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang selalu berjuang di dalam dinul Islam yang hak ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini saya mengambil sebuah topik, yaitu loyalitas kita itu kita berikan kepada siapa, atau mungkin keperpihakan kita sebagai orang-orang yang telah menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menurut Al-Quran dan Sunnah, kita ini harus ke siapa? Untuk mengawali ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, jadi keberadaan kita di dalam kehidupan ini bukan sebuah keterpaksaan. Artinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya Allah telah memformat diri kita semuanya dengan perbekalan diri kita sebagai manusia yang diberikan fitrahnya, karena inilah merupakan sesuatu keadilan yang diberikan oleh Allah. Siapapun orangnya diberikan fitrah, baik itu anaknya orang kafir, munafik ataupun orang musyrik, sekalipun itu orang mukmin pun itu punya fitrah. Artinya apa? Artinya mereka itu telah menyatakan dia ingin atau dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang akan bisa melindunginya. Itu sudah ditanamkan kepada kita semuanya. Tetapi di dalam kehidupan, ya, setiap peradaban itu ternyata Allah juga menggambarkan
bahwa ini juga merupakan sunatullah, saudara ya, sunatullah. Yang namanya kebaikan itu ada, yang namanya keburukan itu ada. Dan antara keduanya ini tidak bisa disatukan. Saya ulang lagi, antara kebaikan dan keburukan itu tidak bisa disatukan. Atau mungkin setengah baik, setengah buruk, itu juga bukan baik, tetapi buruk. Ya, jadi kita jangan sampai menyatakan diri kita ini netral. Nggak ada bahasa di dalam Islam, dalam Al-Quran itu kita ini netral. Kalau dikatakan adalah umatan wasaton, itu adalah umat yang betul-betul berkeadilan. Artinya apa? Standar yang dipakai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena fitrahnya begitu. Ya, fitrah manusia harus kepada Rabbnya. Itu yang dikatakan mereka itu betul-betul sebagai umatan wasaton. Nah, di dalam kesempatan kali ini, karena kita adalah orang-orang yang telah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ternyata kita itu diwajibkan, saya ulang lagi, wajib hukumnya bagi kita itu keperfiaan itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang mereka berpihak kepada selain Allah, artinya sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah itu, maka mereka akan jatuh dalam kelompok yang berlawanan dengan yang telah ditetapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman demikian. Siapa tahu sebenarnya yang mesti wajib kita loyali? Ya, apakah orang tua kita? Apakah pemimpin? Apakah orang yang telah berjasa kepada kita? Apa karena dasar-dasar yang sifatnya humanisme inilah yang kemudian membentuk kita ini loyal? Ya, karena sementara ini banyak orang yang mungkin telah istilahnya telah disokong dengan keuangan, dia loyal betul, kan gitu ya. Dia diberikan jabatan, kemudian dia loyal sampai-sampai dia memusuhi siapa? Allah dan Rasulnya. Dan itu sesuatu yang saya katakan tadi, sunatullah. Ya, kalau mereka itu loyalnya kepada selain yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia akan berpihak kepada salah satu dari yang telah disunatullahkan oleh Allah tadi, antara kebaikan dan keburukan, antara keimanan dengan kekufuran. Ini jadi nggak ono separuh-paruh ya. Nanti jangan sampai kemudian memahami kita ini adalah umat yang netral, damai, ya salah. Ada waktu damai, ada waktu kita ini harus tegas. Ya, salahnya kita ini sekarang ini dalam peradaban sekarang ini kan keliru. Kelirunya gimana? Kelirunya mengambil satu dalil pada akhirnya menjustifikasi, yang lainnya kemudian dapat dimentahkan. Ya, ini salah. Karena fenomena yang terjadi pada Rasulullah SAW, Rasulullah apakah kemudian selalu diam ataupun kemudian mentolerir? Tidak. Dengan tegasnya Rasulullah SAW berkenaan dengan kalau itu menyangkut masalah tauhid, tegas sekali. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun kemudian masih melihat sebagaimana yang kemudian telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada siapa loyalitas kita ini harus kita berikan, atau keperpihakan kita ini harus kita berikan kepada siapa. Ya, Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu. Ya, sesungguhnya
waliyukumullah, wali kalian semuanya ini, loyalitas kalian semuanya ini, kecenderungan ataupun keperviaan kalian semuanya ini, Allah telah menunjuk siapa yang harus dikeperviai setelah kemudian mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Pertama adalah Allah, yaitu Allah. Kenapa kita ini harus loyal kepada Allah? Karena Allah lah yang itu menciptakan kita. Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Ini adalah, mari nanti saya komparatif kan, artinya saya akan tunjukkan perbedaannya dengan yang mungkin sekarang ini salah kaprahnya manusia. Ya, karena fenomena yang terjadi sekarang ini banyak manusia cenderung untuk menjauhi apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka masih ngaku muslim, mengaku maksudnya. Ya, mengaku, tetapi ternyata apa, loyalitas dia bukan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Mari kita tengok nanti kalau antum semuanya itu kemudian faham terhadap ayat ini. Subhanallah, mudah-mudahan kita ini masih diberikan apa? Keistiqomahan. Kalau ayat itu dinyatakan wahum rokiun, orang yang kemudian apa? Kalau kita ini ingin kemudian nantinya menjadi orang yang istiqomah, maka apa? Maka keperviaan ini tidak boleh kita berikan kepada selain yang telah ditunjukkan oleh Allah. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa rasulah, yaitu kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk loyalitas kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa-apa yang kemudian ada di dalam perilaku ataupun diamnya Rasulullah, atau itu ikrarnya Rasulullah SAW, artinya perbuatan Rasulullah SAW. Maka apa? Itulah dikatakan sunnah. Berarti apa? Loyalitas kita begitu, iya. Jangan sampai kemudian kita kufur kepada keduanya dengan gara-gara fenomena kehidupan yang ada sekarang ini. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah rahimakumullah, siapa yang harus kita perpihaki? Ya, yaitu kepada alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti orang mukmin Bang Ghazali. Kenapa lafadz ini tidak walladzina muslimin? Kenapa tidak begitu? Kenapa kok walladzina amanu? Karena kaitannya dengan orang yang mereka itu betul-betul beriman, mukmin. Ya, ini saudara. Sehingga dengan begitu bagaimana? Allah pun kemudian menetapkan ini sudah paten. Jadi kalau seandainya, maaf ini, kalau ada orang yang kemudian ada saudaranya itu istilahnya dianiaya, ataukah kemudian saudaranya dizalimi, itu kemudian kalau kita ini tidak merasa, berarti apa? Ternyata bisa jadi bagian itu tidak termasuk, artinya kita tidak termasuk bagian dari orang-orang mukmin. Kalau ada saudara-saudara kita mungkin dibunuh, kita pun kemudian tenang-tenang saja. Artinya hati kita pun nggak bersedih, kita pun tidak kemudian tidak kemudian di dalam hati kita ini kemudian merasa tersakiti. Hati-hati, kalau sudah terasa begituan itu berarti keimanan itu akan bisa hilang.
Kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Karena loyalitas yang ada pada diri seseorang tidak lagi terjadi sebagaimana yang kemudian telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menyangkut, maaf ini, orang-orang yang berpartai. Maaf ini ya. Jadi orang-orang yang berpartai akan kemudian apa? Akan kemudian diuji dengan ini. Betulkah kemudian loyalitas dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Ataukah kemudian dia loyalitasnya hanya kepada partainya? Sedang partai yang kemudian diridhoi oleh Allah nanti juga ditunjukkan. Ya, partai apa itu? Artinya apa? Artinya mereka kemudian bertingkah laku, apa yang dia perjuangkan adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kepentingan pragmatis, bukan kepentingan sesaat, tetapi apa? Yaitu li'ila likalimatillah, yaitu izul Islam wal muslimin. Ini saudara. Nah, di dalam ayat ini juga ditunjukkan siapa orang yang beriman itu, orang yang kemudian dikatakan mukmin itu, alladzina yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata. Ini apa kok menunjukkan kaitannya wa yuqimunas sholata? Saudara, kita perlu ketahui, kalau kita hanya memahami sholat kemudian rangkaian sholat 5 waktu itu, tetapi kemudian kita hanya memaknai secara maknawiyah, maka apa, siapapun orang yang kemudian mengatakan muslim, dia juga pernah sholat. Tetapi maknanya di sini adalah betul-betul dia itu telah rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara pribadi. Kemudian apa? Wa yu'tunaz zakah, dan itu untuk apa? Untuk secara humanis, artinya secara manusia yang lainnya. Dengan membayarkan zakat, dengan menunaikan yang namanya itu kewajiban yang membayarkan zakat itu, zakat diperuntukkan kepada yang lain, maka itu menyebabkan berarti apa? Orang tadi betul-betul kemudian apa? Memperhatikan yang lain secara amaliyah. Berarti orang mukmin itu tidak hanya berpikir dirinya sendiri, tidak, tetapi apa? Juga berpikir secara global, yaitu apa? Selain dirinya sendiri. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini dengan jelas sekali bahwa seorang mukmin tidak boleh, ya, yang mana dia itu telah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kepercayaan mereka itu kemudian apa? Tidak boleh kepada selain 3 tadi. Ya. Jadi kalau gimana kalau itu kaitannya dengan yang namanya koalisi dengan orang-orang kafir, ya. Bagaimana? Enggak boleh. Lebih-lebih yang dihadapi adalah orang muslim atau orang mukmin, ya. Hati-hati saudara, karena kalau kemudian sudah mereka itu bergabung dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik, maka status kaitannya dengan kepercayaan tadi, maka dia adalah orang-orang yang di luar garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kebaikan. Kenapa? Karena jiwa seorang mukmin pantang untuk berhadapan dengan orang mukmin yang lainnya. Ini sebenarnya pantang. Apa itu pantang itu? Apa pantang itu? Paham ya pantang itu ya? Tidak akan mungkin. Nah gitu ya. Pantangan, sirikan kalau bahasanya. Sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Sebagaimana mungkin kalimah yang ada di dalam ayat Al-Quran begini, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Ini juga pantangan, pantang. Orang mukmin itu kemudian apa? Memberikan jalan kepada orang kafir itu kemudian apa? Sebuah jalan untuk menguasai orang-orang mukmin itu kemudian apa? Pantang, tidak sekali-kali gitu ya. Tapi fenomena yang terjadi sekarang kan nggak begitu.
Ya, malah memberikan kesempatan wong podo manusianya. Pada akhirnya apa? Nah, orang mukmin dikuasai. Orang mukmin kemudian apa? Dihinakan. Ini saudara, pernah dulu sudah saya sampaikan kaitannya dengan kajian kita, yaitu kenapa umat ini dihinakan? Kenapa? Salah satunya adalah umat ini mengekor. Kita sudah punya prinsip, tetapi kita ini suka mengekor, ngikut kepada siapa? Orang-orang kafir. Ini saudara. Nah, oleh karena itu gimana? Ayo kita kembali sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalau kepercayaan kita ini hanya kepada Allah, kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin, mari kita wujudkan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang notabene berkenaan dengan orang mukmin, kalaupun kemudian tidak setuju, gimana? Apakah kita ngantemi kemudian kita ini ngelok-ngelok nih orang itu? Ya sudah, tidak. Tetapi apa? Kita lebih baik diam kalau kita tidak sampai kepada dia. Ini saudara. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, wahum rakiun. Dan mereka itulah orang-orang yang tunduk. Artinya apa? Ini penjelasan kaitannya dengan walladzina amanu. Kenapa kita ini harus loyal kepada orang mukmin? Karena mereka akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang menjadikan pikirannya, apa yang menjadikan perilakunya, apa yang menjadikan solusinya sudah barang tentu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sopo sing ngomong Al-Quran. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan mukmin tetapi dia itu tidak mau tunduk kepada Allah, statusnya dengan sendirinya dia sendiri yang membatalkan. Ingat ini ya. Konsep yang ada di dalam Al-Quran itu pasti, saudara, pasti. Jadi orang terhinakan itu karena perbuatannya sendiri. Ya, karena dia menjalani sesuatu yang notabene-nya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin maaf ini orang salah di dalam memandang. Orang yang kemudian dihinakan olehnya, hati-hati, karena banyak kisah yang ada di dalam Al-Quran, orang-orang yang menentang terhadap ketetapan yang telah diberikan oleh Allah tidak jauh dari persoalan yang saya sebutkan ini tadi. Kalau gitu kita ini enak jadi orang warga biasa Pak Ghazali, yo gak ngono ya. Karena persoalannya itu kita ini semuanya adalah mengemban apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan ketaatan yang diberikan oleh Allah, dengan rujukan yang telah diberikan oleh Allah, kemudian kita ini menjalankannya, maka itulah yang akan menempatkan jiwa kita ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kemudian kita ini takut kepada Allah, mari kita ini tunduk, patuh dan taat kepada Allah untuk menjalankan atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kata kunci yang ada di dalam Al-Quran yang saya sampaikan tadi, yaitu ada 3 tadi. Jadi selain itu, misal contohnya, loh Pak Ghazali, kita ini loyal kepada orang tua. Apakah kemudian esensinya kita ini karena jasanya orang tua? Tidak. Karena diperintahkan oleh Allah. Ya, diperintahkan oleh Allah.
Kenapa kita ini selalu berdoa untuk orang tua kita? Karena kita dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kemudian apa, kita ini selalu mendoakan orang tua kita untuk kemudian apa, supaya mereka juga dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita ini orang mukmin ini selalu bersandarkan semua aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini, maka jawabannya adalah iya. Jadi kalau orang kemudian mensandarkannya bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka pasti dia menyandarkan kepada yang lain. Itu pasti, ya pasti, saudara. Pasti gimana? Iya. Semisal contohnya begini, orang yang kemudian dia itu menjalani kehidupan ini, kalau dia tidak menggunakan konsep yang telah diberikan oleh Allah, pasti dia menggunakan yang lain. Ya. Kalau dia tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah, pasti dia akan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti. Ya, lo betul saudara. Oleh karena itu apa? Jangan sampai kita ini kesleo, jangan sampai kita ini mengikuti atau mengekor kepada yang lainnya karena sungkan, karena punya jabatan ini dan itu, jangan. Sekarang kita ini banyak ditunjukkan, yaitu ayat-ayat kauniyah di dalam kehidupan ini. Ternyata apa? Mari kemudian kita tengok. Ya, ini fakta loh saudara ya. Kalau kajian kita kemarin pada bulan kemarin itu kaitannya dengan siapa penentang risalah yang dibawa sejak zaman nabi-nabi terdahulu sampai Rasulullah SAW, tidak lepas dari mereka itu adalah apa? Malaul ladina min qaumihi, yaitu pemuka-pemuka kaum. Siapa pemuka-pemuka kaum itu? Orang-orang yang punya kedudukan, jabatan, status ada dalam kehidupan ini. Itu saudara. Oleh karena itu apa? Konsep di dalam Islam sudah paripurna. Yang namanya jabatan, kedudukan itu sebenarnya sesuatu beban yang sangat berat. Sehingga inilah yang kemudian orang-orang yang menjabat di dalam dunia Islam, artinya dalam sejarah Islam, mereka tidak kemudian apa, mereka itu tidak senang tidak, tapi malah susah. Susahnya apa? Khawatir kalau apa yang dia lakukan melayani umat itu malah kemudian apa, dia akan kena bendunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saudara, kalau sekarang kan enggak. Podo apa rame-rame apa nggak duit, pada akhirnya kemudian apa bendi pilih, pada akhirnya wajar kalau kemudian apa dia golek apa pulian. Karena apa? Karena settingannya memang begitu. Dan lebih-lebih yang itu notabene-nya bertolak belakang dengan Islam, dia tatkala terpilih malah kemudian apa sewenangnya setengah mati. Kalau dalam konsep Islam gimana? Bukan seneng saudara, nangis. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang kemudian diberikan amanah nangis, ya. Diberikan amanah loh ini ya, bukan minta dipilih. Apakah di dalam Islam itu ada konsep pemilihan? Ada saudara. Tetapi apa? Tetapi bukan sebagaimana demokrasi yang ada ini. Salah. Demokrasi itu ala barat dari orang-orang kafir, ya kan esensinya sama, enggak sama. Karena apa? Karena derajat orang kafir dengan orang mukmin dalam sistem demokrasi sama. Ya, kalau di dalam Islam enggak boleh. Orang yang memilih kepemimpinan di dalam Islam orang-orang mukmin. Kalau bahasanya di dalam secara Islam itu yaitu ahlul halli wal aqdi, itu apa? Orang-orang yang terpercaya betul, orang-orang yang siqah, orang-orang yang apa? Orang-orang yang tafaqquh fiddin, memahami terhadap apa yang ada di dalam dinul Islam ini, sehingga dia kemudian apa? Menyuarakan siapa yang kemudian dia berhak itu berdasarkan apa? Siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh ya. Kenapa begitu? Karena loyalitasnya begitu. Karena kepercayaannya orang mukmin itu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oh tidak. Ya, kalau sekarang kan enggak begitu. Apa yang dimau oleh bapak
bapaknya, tuannya, bosnya. Maka apa? Tidak. Ya, ini saudara, hati-hati kalau sudah ada fenomena yang seperti itu, maka yang namanya kehidupan ini tidak akan menentu. Ya seperti sekarang inilah ya. Seperti sekarang ini carut marutnya kehidupan ini nggak karu-karuan di sini ini sudah barang tentu apa? Jelas fakta real mereka apa? Memusuhi orang-orang mukmin. Ya, mereka melecehkan Rasul dan Allah secara terang-terangan. Terus gimana kita? Sudah barang tentu yang jelas kemudian apa, kita ini memang perlu ekstra sabar. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Kekuatannya gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas kemudian apa, kita tidak boleh mentolerir, kita tidak boleh loyal kepada selain Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Tidak boleh. Kenapa? Karena secara jelas di dalam Al-Quran ya, wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu, maka inilah yang dikatakan fa inna hizballah. Jadi kalau orang-orang yang mereka itu apa, menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin ini sebagai yaitu yatawa, yaitu yang menjadikan loyalitasnya atau sesuatu kecenderungan ataupun kepercayaannya kepadanya, maka Allah menyebutkan inilah kelompok Hizbullah, kelompoknya Allah ini. Jadi kalau ada Hizbullah berarti ada Hizbus Syaitan. Kenapa kok disebutkan Hizbus Syaitan? Yaitu karena mereka berpihak dalam kejelekan, berpihak untuk kemudian apa? Apa-apa, yaitu mereka menolak terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara, hanya dua itu Pak Ghazali, iya ya, hanya dua itu iya. Lu kok hitam putih Loh, memang di dalam Islam begitu. Kita nggak boleh kemudian apa menjadikan yang ketiga. Yang ketiga gimana? Nggak ada sesuatu yang kemudian kita ini boleh mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Kalau persoalan kita ini kan menghadapi masyarakat yang bermacam-macam, maka wilayahnya bukan yang kemudian apa, yang kemudian kaitannya dengan loyalitas, tetapi kalian atau kita berbicara dakwah. Tapi ingat, dakwah itu ada ketentuan syariatnya. Ini saudara. Bukan kemudian kita ini menyatakan karena itu sesuatu langkah dakwah, tetapi target kaitannya dengan dakwahnya tidak menentu. Maaf, ini kaitannya dengan apa? Mereka melegitimasi, mereka menjustifikasi dengan sesuatu yang sebenarnya dia itu apa? Menghindar dari ketentuan Allah. Ini yang tidak benar. Karena banyak orang yang kemudian mengatakan kalau kita ini dengan orang-orang kafir, maka apa? Kita ini harus pelan. Kita ini harus apa? Harus kemudian kita ini damai. Saudara, damai, pelan, keras, tegas itu ada waktunya. Ya, saya ulang lagi. Damai, sayang, keras, tegas ya. Itu kemudian ada waktunya. Jangan sampai kita ini apa dikamplengi, sabar dulu, Allah lebih tahu. Ya enggak lah. Ya, ini enggak boleh. Ya, kalau begitu, kalau seandainya itu ajaran Islam itu seperti itu, maka enggak terjadi peperangan pada masanya Rasulullah SAW. Tidak akan. Tetapi kita ketahui Rasulullah SAW sering berperang. Ini loh. Kalau itu kemudian sering berperang, berarti apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sudah barang tentu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kemudian kita ini berperang yang notabene-nya kemudian apa? Ternyata kehidupan dunia yang dia inginkan, jabatan dunia yang kemudian dia inginkan, naudzubillahi min dzalik. Maka apa?
kita ini memiliki sikap tegas untuk ada dalam dinul Islam ini karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya kalau dalam Al-Qur'an itu kan subhanallah, betapa indahnya Islam itu ya. Betapa indahnya kita ini menjadi umat khatamil anbiya wal mursalin. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatah itu kan jelas sekali ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Artinya apa? Kapan kita ini asyida, kemudian kepada siapa kita ini ruhama'u bainahum, maka jiwa-jiwa kita ini terbentuk dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai jiwa-jiwa kita terbentuk dari nafsu kita. Kalau zaman peradaban yang rusak itu kemudian apa? Mereka menjadikan jiwa-jiwa mereka berdasarkan nafsu-nafsu yang ada pada diri mereka manusia. Yang pada akhirnya apa? Bubrah. Ya, bubrah saudara. Bubrah gimana? Yaitu peradaban itu akan apa? Akan semakin lama semakin terpuruk, semakin lama semakin jauh dari ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh ya. Sehingga tatkala kalau kemudian sudah begitu, apakah dia tidak merasa bahwa dirinya salah, Pak Ghazali? Ingat, orang yang mereka itu kafir sekalipun, kenapa dia itu begekeng atau kemudian tetap tegar kaitannya dengan kekafirannya? Karena mereka memahami apa yang dia jalankan adalah sebuah kebenaran. Ingat ini ya. Anda harus bisa berkaca dari ini. Orang-orang kafir, musyrik, ya, munafik, mereka melakukan apakah dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Tidak. Ya, memusuhi orang mukmin itu adalah sebuah kebenaran menurut mereka. Kenapa? Karena mereka itu akan mengancam jiwanya, mengancam dari apa yang ada dalam dirinya, mengancam terhadap apa yang dia miliki dan lain sebagainya. Maka apa? Tidak boleh kemudian itu bercokol dalam kehidupan ini. Sampai-sampai ada statement begini, yo janganlah kita ini dari apa ketaatannya dari kitab suci beralihlah kepada konstitusi. Maka ini mengajak untuk kita murtad. Saya nggak tahu Anda punya WA itu atau tidak. Ya, itu ajakan untuk murtad. Kenapa? Kita ini wajib hukumnya sampai yang namanya nyawa ini lepas dari jiwa kita. Kita tidak boleh ada bentuk loyalitas kepada selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Kitab suci Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia, pedoman bagi kita semuanya, menjadikan salah satu rukun iman bagi kita yang telah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tatkala kalau kemudian sudah berpindah kepada selain Al-Quran sebagai petunjuknya, maka sebenarnya dia sendirilah yang telah mengularkan melepaskan ikatan-ikatan jiwanya dengan tauhid. Kok nggak kroso Pak Ghazali? Ya nggak kroso. Dan apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Oh iya. Tapi lucunya kita. Lucu piye Pak Ghazali? Karena apa? Kita ini sudah ada petunjuk, kita ini sudah ada Al-Quran, kita ini ada hadis Rasulullah SAW, tinggal membaca, kita dengarkan orang kemudian menyampaikan, kemudian kita meresapi, kita berulang-ulang mendapatkan itu. Maka semestinya kemudian apa? Kita ini semakin percaya diri. Itulah kemudian apa? Sebagai orang mukmin. Dan itu pun digambarkan di dalam Al-Quran, kan jelas sekali. Apabila kalian dibacakan Al-Quran, apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum. Kemudian apa? Terusnya, wa idza tuliyat alaihim zadathum iman. Tambah iman. Gitu loh ya.
Hati-hati tatkala kalau kemudian apa? Dibacakan ayat Al-Qur'an, antum semuanya terasa tersindir, malah kemudian menilai yang menyampaikan. Nah, hati-hati ini. Kenapa? Orang-orang yang semacam ini, maka kemudian apa? Tidak ada stempel yang tepat bagi mereka, kecuali kemudian apa? Dia munafik kalau dia itu masih ngaku muslim. Ini saudara. Kenapa demikian? Karena Allah itu apa? Membuka. Ya, apabila kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka orang munafik itu seperti apa? Sesuatu yang tertimpakan kepada dirinya dan dibukakan aib mereka. Ini Al-Qur'an yang memberitahukan. Sehingga tatkala kalau kemudian itu, maaf ini bukan inilah ya, bukan antum lah. Apabila ada orang yang tersindir, kemudian dia itu kemudian apa? Malah menilai ataukah kemudian mereka itu berkumpul dengan kembali kepada setan-setan mereka, artinya berkumpul dengan bangsanya. Kemudian dia itu apa? Menjadikan objek pembicaraan kaitannya dengan sesuatu yang disampaikan tadi, dan dia tidak setuju dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia adalah orang-orang yang betul-betul munafik. Ini saudara. Saya ngaku muslim, itulah karena saya ngaku muslim itu dikatakan munafik. Ya, dikatakan munafik. Kalau dia itu adalah orang muslim, orang mukmin, maka kemudian apa? Dibacakan ayat Al-Qur'an, maka apa? Enggak ada sesuatu yang kemudian bermasalah bagi jiwanya, hatinya ini. Tambah kemudian apa? Bulu kuduknya berdiri. Subhanallah. Kemudian apa? Tambahlah iman ini. Ya, tambahlah iman. Lah itulah ciri orang mukmin. Ya, jangan sampai kemudian apa? Cirinya berbeda dengan apa yang apa? Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu. Ya, karena apa? Ciri-ciri mereka itu sudah ditunjukkan, ibaratnya sudah dibukakan dengan bulat begitu. Pada akhirnya kemudian apa? Ibaratnya orang dikaplok, plok, kemudian dia nesu gitu loh ya. Itu kemudian apa? Orang ngaku muslim, tetapi kemudian apa? Sebenarnya dia berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita lanjutkan saudara. Fa inna hizballah, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sesungguhnya kelompoknya Allah inilah. Dikatakan apa? Orang yang mereka itu menjadikan walinya itu Allah, kemudian orang rasulnya dan orang-orang mukmin, maka dikatakan kelompok ini dinyatakan adalah Hizbullah. Ya, Hizbullah. Kelompok yang kemudian apa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Kalau ingin kita bersama Allah, kemudian kita akan berpihak kepada Allah, maka apa? Jangan sampai kita ini berselisih dengan Allah dan Rasulnya. Artinya berselisih itu gimana? Jangan sampai kita ini apabila ada ketetapan yang telah diberikan oleh Allah, kita menselisihi. Jangan saudara. Kenapa? Karena dengan sendirinya kalau kita ini menselisih, berarti kita ini mengulari simpul kita, ya, dari awalnya erat kemudian apa? Menjadikan renggang, dan kalau itu sudah renggang bisa jadi lepas. Ini loh ya. Dan ingat, di dalam Islam itu ada cara masuknya dan ada bagaimana dia bisa terkeluarkan di dalam Islam. Ada ngono Pak Ghazali ya? Iya, sama. Ya, kalau kemudian kita ini ingin menjadi orang yang bertakwa, maka ketahuilah apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang menjadikan masyiatullah yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian diwajibkan bagi kita semuanya betul-betul kita menjalankan dan kita terapkan dalam kehidupan ini, dan betul-betul kemudian apa? Kita jauhi apabila sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita
lanjutkan kaitannya dengan larangan kita ini memberikan keperpihakan kepada siapa. Kita tidak boleh kemudian apa? Kita tidak boleh menjadikan orang-orang yang kemudian apa? Menjadikan agama ini perolok-olokan atau kemudian permainan, nggak boleh loyal. Berarti apa? Kepada orang munafik tidak boleh. Nah, saya bacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum hujuwan wa la'iba. Janganlah kalian mengambil yaitu apa? Orang-orang yang kemudian mereka itu mengambil agama kalian ini sebagai apa? Senda gurau dan permainan. Artinya apa? Menggunakan agama ini hanya sebagai alat untuk apa? Ben dipilih. Mari ngono songkokan, kan ngono ya. Songkokan. Wis kelewat durung iki. Wis kelewat toh. Padha milih kabeh. Itu kemudian apa? Songkokan. Ben kemudian apa? Mari ngono kemudian apa? Setelah dipilih dicopot songkoke. Ngerti kemudian apa? Watak sebenarnya. Maka apa? Orang seperti ini dikatakan apa? Orang yang menggunakan agama kalian sebagai apa? Sebagai guruan dan permainan, olok-olokan dan permainan. Maka kalau melihat yang seperti itu, maka apa? Inilah tattakhudul ladzina ittakhadhu dinakum hujuwan wa la'iba. Sopo sing gak ngulai Allah dan Rasulnya. Ini loh saudara, ya. Siapa sebenarnya mereka itu? Kenapa mereka itu? Sebenarnya kalau sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran, itu siapa? Yaitu minal ladzina utul kitab. Perilaku-perilaku yang seperti itu kenapa dilakukan oleh orang-orang yang dahulunya didatangkan Alkitab. Sopo iku? Yahudi wan Nasrani. Inilah saudara, ya. Sehingga Allah menyatakan apa? Min qablikum. Ya. Mereka itu siapa? Yaitu orang-orang sebelum kalian. Ya, sebelum kalian. Kemudian wal kufaro. Kufaro. Iya. Lu Al-Quran lah yang beritahukan ini, ya. Kenapa kita tidak boleh menjadikan itu? Karena apa? Orang-orang yang kemudian menjadikan permainan dan kemudian perolok-olokan itu tidak lepas yang awal-awal dahulunya minalladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang dahulunya diberikan Alkitab. Kemudian apa? Min qablikum, dari sebelum kalian semuanya, wal kufaro, dan orang-orang kufaro. Kalau ayat ini gimana? Berarti orang-orang yang sebenarnya membenci Islam. Ya. Gimana mereka itu? Aulia. Orang-orang utul kitab min qablikum wal kufaro ini menjadikan apa? Mereka menjadikan loyalitasnya. Artinya apa? Keperpihakannya kemudian diberikan kepada mereka. Maka apa? Inilah yang kemudian apa? Enggak boleh. Ini loh saudara. Berarti pantangan Pak Ghazali, pantangan. Seperti halnya contohnya begini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nah, sama dengan ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Pantang, tidaklah patut. Kalau tidak patut itu apa? Ya pantang. Tidak pantas bagi orang-orang mukmin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Idza qadallah, ketika Allah telah memberikan sebuah keputusan, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan sebuah hukum, wa rasuluh, dan kemudian rasulnya juga memberikan ketetapan hukum, ternyata apa? Ayyakuna lahumul khiyaratu min amri, dia pun mencari-cari yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka apa? Enggak pantas perbuatan itu adalah orang mukmin. Nah, berarti apa?
Jatuhlah dia. Kalau dia masih mengaku muslim, maka apa? Munafiklah dia. Inilah saudara ya. Pantang berarti apa? Tidak akan dilakukan oleh orang-orang mukmin. Tidak akan mungkin kemudian apa? Itu akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana ayat ini. Ini pun kemudian apa? Nanti akan ditutup saudara dengan apa? Kaitannya dengan in kuntum mukmin. Jikalau kalian, keberadaan kalian adalah orang-orang mukmin. Berarti apa? Oh, taruhannya itu bukan persoalan maksiat ini, tetapi apa? Taruhannya iman. Inilah saudara. Jadi orang yang kemudian apa? Mereka itu kecenderungannya atau kemudian keperfiaannya kepada selain kepada Allah, kemudian selain kepada Rasulnya, selain kepada orang mukmin, maka apa? Pasti kemudian dia akan jual iman. Pasti Pak Ghazali, iya pasti. Siapa yang menyatakan Al-Quran? Ya, Al-Quran saudara. Mari kemudian kita lengkapi ya. Jadi kalau kemudian apa? Kalau kemudian itu sesuatu yang kemudian sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang itu? Karena mereka itu menjadikan agama kalian itu sebagai apa? Perolok-olokan dan permainan. Ya, kalau sudah begitu ya antum semuanya itu harus paham sebenarnya. Kita ini loh sekarang ini subhanallah, saya nggak tahu ya. Di dalam peradaban akhir-akhir ini seperti hal yang kemudian apa? Allah menurunkan ayat-ayat kauniyahnya. Ayat Al-Quran itu kalau bagi saya itu kemudian apa? Itu kemudian Allah di dalam Al-Quran secara dari nakli kemudian saya baca atau kita membacanya, ternyata kemudian apa? Kita ditunjukkan ayat kauniyah di sekitar kita. Oh cocok betul loh, seperti sekarang ini yang gini. Oh gini, kalau gitu apa? Oh ini kurang ajar ini. Berarti apa? Tambahlah iman kita. Tapi kalau kemudian sudah ada ayat kauniyah tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran daripada itu, maka apa? Semakin kufurlah manusia. Inilah saudara ya. Kenapa? Karena sunatullahnya hanya dua saja. Ada orang yang mereka kembali kepada kebenaran, ada orang yang kemudian mereka itu tetap ada dalam kesesatan. Sopo Pak Ghazali, siapapun orangnya. Ya, nah oleh karena itu mari kita tengok jiwa kita, pribadi kita. Masih tegukah kita ini memegang Islam? Masihkah kemudian kita ini berjiwa sebagaimana yang kemudian diidamkan oleh orang-orang yang muttaqin? Ya. Apakah kemudian kita ini asal kemudian yang mana Islam itu sebagai baju saja sekali waktu kita pakai ataupun sekali waktu kemudian kita lepas? Apakah begitu? Tidaklah bagi kita semuanya. Mari kemudian kita lanjutkan ayat ini saudara. Larangan kaitannya dengan kepercayaan kita kepada orang-orang kafir yang memusuhi kita ataupun orang-orang utul kitab, yaitu orang-orang ahli kitab dahulu yang datang sebelum kita semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang mukmin. Berarti kalau dia tidak takut kepada Allah, kemudian dia masih menggunakan selain Allah, kemudian Rasulnya dan orang-orang mukmin, berarti apa? Dia telah lepaskan yang namanya iman. Dia kemudian apa? Telah juallah imannya. Ini saudara. Ya, terus gimana ya kalau begitu? Inilah fenomena di dalam kehidupan ini. Dan sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan kepada antum semuanya, bahwa yang namanya kehidupan ini, kita ini sebenarnya sudah diberikan gambaran oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Intinya gimana Bang Ghazali? Setiap peradaban itu akan berulang, saudara. Akan berulang. Berulang bagaimana? Yaitu keberadaannya adalah mereka adalah orang yang iman dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jalannya apa? Jalannya sangat bermacam-macam. Dan itu pun kita digambarkan oleh Al-Quran bagaimana tingkah laku orang-orang yang mereka itu kufur terhadap para utusan-utusan Allah, dan kemudian bagaimana dia mensepelekan terhadap apa yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah. Kemudian mereka bersepakat, mereka kemudian bersama-sama, yaitu malaul ladina kafaru, yaitu orang-orang yang kemudian tokoh-tokoh yang mereka itu kufur kepada para utusan tadi yang dibawa oleh para utusan, maka pada akhirnya mereka memusuhi terhadap para utusan tadi. Ingat saudara, kalau kaitannya dengan permusuhan itu, kita apakah diajarkan Pak Ghazali? Begini saudara, yang namanya permusuhan itu kita ada syariatnya. Kita tidak boleh dengan hawa nafsu. Ya, kenapa? Saya akan contohkan. Bolehkah kita, mestikah kita ini bermusuhan dengan orang-orang kafir? Maka jawabannya tidak. Tidak saudara. Ya, karena kafir itu ada dua. Ada yang kafir dhimmah, ada yang kafir yaitu harb. Kalau bahasanya Al-Quran, kalau sudah di situ dinyatakan kufaro, maka inilah yang dikatakan di dalam apa? Penjelasan ilmu usul atau ilmu tauhid, itu dinyatakan apa? Itulah orang-orang yang mereka itu memusuhi Islam. Dan tidak ada makna yang lain yang kemudian apa? Lafaz kufaro itu kemudian mereka itu bukan orang-orang kafir harbi, tidak ada. Berarti apa? Bolehkah kemudian kita ini bersikap lemah terhadap mereka? Tidak boleh. Ya. Tetapi kita kalau kemudian dengan orang yang kemudian mereka itu apa? Mereka itu orang-orang kafir dhimmah, maka kemudian apa? Maka kita tidak boleh menyentuh kulitnya saja karena kita bencinya kita, nggak boleh saudara. Persoalannya sekarang, adakah sekarang ini kafir dhimmahnya? Ini saudara. Kenapa? Karena apa yang kemudian dikatakan kafir dhimmah ataupun kafir harbi, maka di situ korina-korina kaitannya dengan sampai pada akhirnya kemudian mereka itu harus dilindungi ataupun kemudian itu diperangi, itu kemudian apa? Juga tidak lepas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Kalau zaman dahulu di Madinah itu kemudian apa? Kita kenal dengan piagam Madinah. Sehingga disitulah kemudian apa? Mereka itu bersepakat, artinya mengikuti terhadap piagam Madinah. Maka Rasulullah dan para sahabatnya melindungi orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi, yang mana mereka apa? Tidak menselisih terhadap perjanjian yang telah dibuat itu di Madinah. Artinya kalau panjenengan mungkin pernah mendengar, loh umat Islam itu damai dengan orang-orang non-muslim itu apa? Kita ini hidup bisa bersama-sama. Nah ini apa? Kita mengambil sedikit aja kaitannya dengan apa yang terjadi pada masa lampau, pada masanya Rasulullah SAW. Tapi kita tidak mengetahui esensi apa yang menjadikan perekat mereka. Ini yang banyak ketinggalan. Apa yang menjadikan perekat mereka? Ternyata apa? Aturan yang datangnya dari Allah, yang kita kenal dengan piagam Madinah. Dan ingat, satu ketika Rasulullah SAW pun memiliki sikap tegas terhadap orang-orang siapa? Yahudi. Apa itu? Persoalannya apa? Siapa yang pertama kali diusir oleh Rasulullah SAW? Yaitu pertama kali adalah Bani Nadir, dari orang yang kemudian apa? Hidup di Madinah, dari bangsanya orang Yahudi. Apa gara-garanya? Hanya satu Bapak. Gara-garanya apa? Yaitu melecehkan seorang muslimah. Melecehkan seorang muslimah, iya. Subhanallah. Melecehkan seorang muslimah iso diusir. Itulah di dalam Islam status dhimmah menjadi harb. Ya. Tetapi apa? Pada bangsa itu, kepada Bani itu, kepada keturunan itu. Karena apa? Ada itu Bani Quraisy, kok ada Bani Quraisy itu ada. Tetapi di dalam sejarah, di dalam tarikh, semuanya orang Yahudi yang ada di Madinah pada akhirnya terusir dari kota Madinah.
Kenapa? Karena dia menselisihi terhadap perjanjian yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saudara. Artinya apa? Artinya di dalam Islam itu apakah kemudian kita ini harus berdamai? Iya. Apakah kita ini kemudian kita ini harus tegas? Iya. Apakah kita ini harus kemudian berperang? Iya. Itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini saudara, berdamai itu dalam persoalan apa? Itu juga ada syariatnya. Kita hidup tenang di dalam sebuah aturan itu juga ada aturannya. Sampai-sampai kemudian kaitannya dengan berperang itu pun kemudian ada aturannya. Bukan hanya semangat perang, enggak. Ada aturannya. Ya. Loh, betul ini. Seorang mujahid itu kemudian tidak hanya sekedar kemudian semangat toh, ya, bukan itu hanya sebagian kecil semangat itu. Tetapi kaitannya dengan yang namanya kuatul iman. Oh, ini sesuatu yang kemudian sangat fundamental. Kuatul iman, ya. Kalau orang yang kemudian dia tidak memiliki kuatul iman, maka ya tadi mudah dibeli, ya, mudah jadi pengkhianat. Selain itu kemudian kaitannya dengan keyakinan yang ada tazkiyatun nafs, yaitu kebersihan hatinya. Dia melakukannya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian harus dimiliki seorang mujahid. Dan lain sebagainya, tafaqquh fiddin dan lain sebagainya, tuntutan bagi mereka untuk kemudian bisa memahami apa-apa yang kemudian disyariatkan oleh Allah di dalam dia melakukan sebuah aktivitas, yaitu perang. Oh, sampai begitu ya, iya. Ya. Lalu oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini, enggak layaklah bagi kita semuanya kemudian kita ini kompromi dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Ya, enggak boleh. Ya, lebih-lebih loyal enggak boleh. Ya, artinya pantangan bagi kita. Kalau itu tetap dilakukan oleh seorang yang masih mengaku muslim, sekali lagi naudzubillahi min dzalik, dia pun ibaratnya dia itu mengendoni atau kemudian dia itu merenggangkan terhadap ikatannya, terhadap ketauhidannya. Kalau sudah begitu kemudian dengan sendirinya bisa lepas saudara. Kecuali kemudian dia kembali, kemudian taubatan nasuha, kemudian dia betul-betul istiqamah untuk menjaga dinul Islam ini, untuk kemudian selalu li'ilali kalimatillah, dia kemudian bertegak atau tunduk dan patuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini saudara. Dengan begitu ya, sekali lagi subhanallah, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini kita seperti dibelalakkan mata kita. Kita ini seperti dicocok hati kita. Betulkah masih ada iman di dalam jisim kita ini ataukah sudah hilang? Ataukah kemudian kepercayaan itu bukan lagi kepada orang-orang mukmin, tetapi kemudian kepercayaan itu sudah kepada orang-orang kafir yang kemudian dari minal ladzina utul kitab, ataukah kemudian sudah tidak ada lagi iman pada dirinya? Siapa yang mengetahui? Ya pelakunya, diri kita semuanya. Siapa yang mengetahui kita ini susah? Diri kita sendiri. Tadi sudah saya sampaikan fenomena yang terjadi sekarang ini, subhanallah. Kalau kita tidak semakin kemudian bisa teguh iman kita, kemudian semakin kemudian kuat bahwa kita ini selalu harus kemudian bersama orang-orang mukmin, maka sudah barang tentu jauhlah dirinya dari keberadaan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Apa faktanya? Ya seperti kasus yang sekarang ini terjadi, ya penembakan yang terjadi sekarang ini mau diolah-alik ya. Maka sekali lagi ya kita tidak boleh kemudian berpihak kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul.
Tidak ada kemudian jalan yang bisa kita lalui kecuali kemudian apa? Jalan yang telah diridhai oleh Allah. Loh nanti kita diginikan Bang Ghazali, nggak apa diginikan, mbok digitukan lo nggak apa-apa, ya. Loh iya ini kenapa gampang saja saudara, kita ini memandang kehidupan ini, wong kita ini batas kehidupan kita ini lo ada, ya. Kita ini berjuang juga mati, berjuang juga mati, tidak berjuang juga mati. Pilih di. Ya, berjuang mati. Lo betul ini saudara. Loh, mari kita ini azam kita harus begitu. Kalau antum itu kemudian apa diam, kemudian antum itu kemudian apa berat, maka apa maaf, ya. Dengan tidak ada kerelaan kita ini kemudian untuk berjuang, mungkin kemudian apa? Anda akan terbentuk kemudian dengan tidak berjuang, ya. Karena di dalam hadis Rasulullah itu apa? Gimana? Allah itu akan mengikuti prasangka dari hambanya. Oleh karena itu kenapa kita ini harus berdoa untuk kemudian apa? Diistiqomahkan di dalam Islam. Kita diistiqomahkan untuk berjuang di dalam Islam ini. Kemudian kita pun apabila diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Kenapa? Karena yang kita minta kepada yang menciptakannya. Kenapa tatkala agama yang menciptakannya kemudian dilecehkan, ataupun kemudian orang-orang yang mukmin itu kemudian dilecehkan, kemudian kita ini tidak berkembang sedikit pun untuk kemudian apa? Hati kita ini ikut serta, kemudian apa? Terasa teriris. Hati-hati kita saudara, kalau kemudian tidak terasa begitu, artinya kemudian apa? Betulkah kemudian iman itu masih ada di dada kita? Pertanyaan besar. Wallahu a'lam bishawab. Saudara, mungkin apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, jadi kaitannya dengan loyalitas yang harus kita berikan, ya. Kita sebagai orang mukmin hanya ada 3 saudara, ya, kepada Allah, kepada Rasul, dan orang-orang mukmin. Kenapa dengan orang-orang mukmin? Karena mereka lah orang yang baik itu secara ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itulah yang kemudian apa? Oleh Allah dijanjikan, fa inna hizballah humul ghalibun. Maka sesungguhnya inilah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Dan dia akan diberikan keberuntungan oleh Allah di dalam kehidupannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dan kita dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman yang ada sekarang ini, sehingga kita nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan derajat kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan, silakan. Gimana? Nggak ada? Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini meresap pada diri kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa memahami baik itu dalil yang ada di dalam Al-Qur'an ataukah dalil yang ada di dalam kauniyah atau sekitar kita ini. Dan mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan ini memperkuat diri kita untuk istiqomah, untuk selalu kemudian kita berpegang teguh terhadap agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.